شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, kita doakan terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang sakit, wabil khusus saudara kita Bapak Mustafa yang hari ini masuk di PKU. Kita doakan beliau dan untuk seluruh muslimin yang sedang sakit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. 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 La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan tafsir surah As-Saffat, yaitu tepatnya pada halaman 451 Mushaf Al-Quran cetakan Arab, surat As-Saffat ayat 127 sampai 153 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين اصطفى البنات على البنين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 127, lamuhdarun, dan yang lain-lain itu boleh ditambahi dengan ha menjadi lamuhdarunah, dan itu adalah bacaan Imam Ya'qub. Kemudian ayat 128 ini boleh dibaca mukhlasin, boleh juga lamnya dikasrah menjadi mukhlisin. Tapi terjemahnya berubah ya. Kalau mukhlas itu orang-orang yang terpilih, kalau mukhlis itu orang-orang yang ikhlas. Ayat 130 Ilyasin boleh dibaca Ali Yasin, dan terjemahnya pun juga berubah. Kemudian pada ayat yang ke 142 wahwa, seperti biasa haknya boleh disukun menjadi wahwa. Kemudian berulang lagi pada ayat 145 wahwa dibaca wahwa. Kemudian 147 mi'ati, itu hamzah diganti ya boleh
menjadi miyati. Karena hamzah itu susah bagi orang Arab, maka sering diganti menjadi ya. Kemudian ayat 149, fastaftihim, boleh dibaca fastaftihum, berarti haknya di dhammah. Kemudian ayat terakhir 153, astafa, ini hamzahnya boleh dikasrah menjadi istafa. Ini semua adalah bacaan mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas saja, Allah menyebutkan pada surah As-Saffat ayat 127, dan ini masih melanjutkan kisah yang lalu. Jangan lupa kisahnya Nabi Ilyas. Nah, maka Allah mengatakan fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Ilyas, fa innahum, maka sesungguhnya mereka lamuhdarun, mereka akan dihadirkan. Yang dimaksud dihadirkan ini adalah dihadirkan di dalam siksa, yaitu di neraka. Maka setiap yang mendustakan para rasul pasti dan pasti akan masuk neraka, tidak bisa lepas dari cengkraman neraka. Itu makna muhdarun. Maka makna muhdarun ini sama dengan yang disebutkan pada surat Ar-Rum ayat 16. Allah mengatakan faulaika fil adzabi muhdarun. Mereka-mereka yang mendustakan Allah akan dihadirkan di dalam azab, yaitu di dalam neraka, alias tidak bisa lenyap dari neraka, nggak bisa lepas dari neraka. Allah katakan illa, kecuali ibadallahi, hamba-hamba Allah, al-mukhlasin, yang terpilih, atau al-mukhlisin, yang ikhlas, maka mereka tidak masuk neraka. Karena itu supaya kita tidak masuk neraka, mari kita ibadah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu bisa menyelamatkan dari neraka berdasarkan ayat ini. Demikian juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, talqinkanlah orang yang akan mati la ilaha illallah. Karena siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, saat mati dia pasti masuk jannah. Meskipun bisa saja lebih dahulu disiksa dalam neraka, tapi akhirnya pasti masuk jannah. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah mengikhlaskan atau memurnikan peribadatan kepada Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ini berarti apa? Memurnikan atau mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 129, wa tarakna, dan kami tinggalkan alaihi, untuk Nabi Ilyas, fil akhirin, pada umat belakangan. Maksudnya Nabi Ilyas masih dipuji-puji, masih disebut-sebut terus pada masa-masa setelah beliau wafat. Sampai hari ini Nabi Ilyas masih dipuji orang. Kalau kita menyebut Nabi Ilyas, kita tambahi alaihi salam. Maka tafsiran ayat ini adalah ayat berikutnya, yaitu Allah katakan salamun, keselamatan, ala Ilyasin, untuk Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyas itu boleh disebut Ilyas, boleh disebut Ilyasin. Sama dengan Ismail, boleh disebut Ismain. Ismail pakai lam, atau Ismain pakai nun, sama. Nah, demikian juga di sini Ilyas atau Ilyasin, sama. Boleh juga dibaca ala ali Yasin, keselamatan untuk keluarga Yasin. Siapa keluarga Yasin? Keluarga Yasin ya Nabi Ilyas. Karena Nabi Ilyas itu nasabnya adalah Ilyas bin Yasin. Ilyas bin Yasin. Bapaknya Nabi Ilyas namanya Yasin. Nah, maka keluarga Yasin yaitu Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam. Ada juga yang menafsirkan Ali Yasin keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tafsiran ini lemah. Tidak ada dalilnya bahwasanya Nabi Muhammad itu salah satu namanya adalah Yasin. Karena itu tafsiran ini dianggap tafsiran yang lemah. Dan ayat ini bicara Nabi Ilyas, kenapa tiba-tiba bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak nyambung. 131, inna, sesungguhnya kami, kadzalika, seperti itulah, najzi, membalas, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Artinya orang-orang yang berbuat baik akan terus diharumkan namanya oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ilyas namanya diharumkan oleh Allah padahal sudah mati lama sekali. Nah, siapapun yang berbuat baik juga begitu, nanti namanya akan diharumkan oleh Allah.
Makanya ada 4 mazhab ulama, Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad, ada Imam Syafi'i. Kenapa ini 4 mazhab ini, ulama mazhab ini dimuliakan oleh Allah, namanya harum sampai hari ini? Itu gara-gara mereka ketika hidup sudah apa? Muhsinin, berbuat baik, maka Allah pun balas dengan kebaikan. Karena itulah para ulama mengatakan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalnya. Amalnya baik, balasannya baik. Amalnya buruk, balasannya buruk. Maka karena mereka beramal yang baik, Allah balas dengan pujian yang baik sepeninggal mereka. 132, innahu, sesungguhnya Nabi Ilyas, min ibadina, termasuk dari hamba-hamba kami, al-mu'minin, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jelas, semua Nabi memang beriman kepada Allah. Karena Nabi itu agamanya sama, yaitu Islam atau Tauhid, mengesahkan Allah. Antara satu Nabi dengan Nabi yang lain, bedanya cuma satu, dari sisi syariat atau hukum saja. Halal haram, nah itu bisa berubah-ubah antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Tetapi dalam masalah akidah, mengesahkan Allah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, akidahnya adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat 132 sudah selesai kisah Nabi siapa? Ilyas alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Allah melanjutkan dengan kisah Nabi berikutnya. Kisah-kisah ini, wallahu a'lam, tampaknya menunjukkan urutan masa mereka. Jadi kalau ditanya lebih dulu siapa, Nabi Ilyas atau Nabi Lut? Nah, bisa kita jawab Nabi Ilyas dulu. Kenapa? Karena ceritanya oleh Allah di sini diurutkan. Setelah Nabi Ilyas, kemudian Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka kita lanjutkan ayat 133, Allah mengatakan wa inna, dan sesungguhnya Lutan, Nabi Lut, laminal mursalin, sungguh termasuk dari rasul-rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah para rasul 315 rasul, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Dzar, derajatnya sahih. Nah, Nabi Lut termasuk dari 315 rasul itu. Tapi dari 315 ini yang diceritakan oleh Allah nama-namanya dalam Quran cuma 25. Sehingga sebagian orang mengira Rasul hanya 25. Ini enggak benar. Rasul jumlahnya 315. Nabi jumlahnya 124.000 Nabi. Siapa Nabi Lut ini? Nabi Lut adalah Lut bin Haran bin Azar. Saya ulangi lagi, Nabi Lut adalah Lut bin Haran bin Azar. Berarti Nabi Lut ini ponaane Nabi Ibrahim. Ibrahim kan Ibrahim bin Azar, gitu. Lah Nabi Lut ini Lut bin Haran bin Azar. Nah, maka Nabi Ibrahim punya saudara namanya Haran. Haran ini punya anak namanya Lut. Nah, maka Nabi Lut ini kalau panggil Nabi Ibrahim, itu dia mengatakan ammi, wahai pamanku. Kalau di Indonesia ya kalau nggak Pak Ade ya Pak Le, saya nggak ngerti ya, Pak Ade atau Pak Le nggak ngerti. Yang jelas pamannya. Maka Nabi Lut ini beriman kepada pamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan ikut hijrah bersama pamannya ke negara Syam. Allah mengatakan pada ayat 134, ingatlah ketika najainahu, kami selamatkan Nabi Lut wa ahlahu, dan keluarganya ajma'in, semuanya. Apakah semua total? Ternyata tidak semua total. Ada satu dari keluarga Nabi Lut yang tidak selamat. Siapa dia? Allah katakan ayat 135, illa, kecuali ajuzan, wanita tua, fil ghabirin, termasuk orang-orang yang tertinggal, yaitu tertinggal di kampung tadi sehingga kena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa wanita tua ini? Ternyata kita temukan ayat lain mengatakan illa mra'atahu, kecuali istri beliau sendiri, kanat minal ghabirin, dia termasuk orang-orang yang tersisa di kampung tadi disiksa oleh Allah. Surat Al-A'raf ayat 83. Lah kenapa istrinya Nabi Lut kok tidak diselamatkan? Disebutkan dalam surat At-Tahrim, Allah mengatakan bahwa istrinya Nabi Lut kafir kepada Allah. Sebagaimana istrinya Nabi Nuh ada yang kafir kepada Allah. Karena istrinya Nabi Nuh kan dua, satunya muslimah, satunya kafir. Nah, istrinya Nabi Nuh yang disebutkan pada surat At-Tahrim itu yang kafir.
Demikian juga di sini, ini istrinya Nabi Lut adalah wanita kafir, sehingga tidak diselamatkan dari siksa. Maka Allah katakan pada ayat 136, "Tsumma kemudian dammarna, kami hancurkan al-akharin, orang-orang yang lain, yaitu selain yang diselamatkan oleh Allah tadi." Bagaimana cara Allah menghancurkan mereka? Di sini tidak disebutkan karena di sini ceritanya ringkas. Kalau mau lengkap, silahkan lihat pada surat Al-A'raf ayat 84. Di sana Allah mengatakan wa amtarna 'alaihim matara. Kami turunkan kepada mereka hujan siksa. Jadi dihujani siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada surat Al-A'raf nggak disebutkan hujan apa. Kalau pengen tahu cerita lebih lengkapnya lagi, lihat pada surat Al-Hijr ayat 73-74. Allah mengatakan fa'akhadatuhumus sayhatu musyriqin, maka teriakan keras menyiksa mereka pada waktu pagi. Faja'alna 'aliyaha safilaha, lalu kami jadikan bagian atas kampung menjadi bawah, berarti dibalik oleh Allah, ditumplak oleh Allah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami hujani kepada mereka batu-batuan dari neraka sijil. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi kisahnya kaumnya Nabi Lut adalah oleh malaikat Jibril itu kampungnya diserok dengan sayapnya Nabi Lut. Sayapnya malaikat Jibril. Setelah itu diangkat ke langit. Setelah itu kemudian dibalik oleh malaikat Jibril, akhirnya menjadi terbalik kampung tadi. Maka kampungnya Nabi Lut disebut kampung mu'tafikat, kampung yang terbalik. Siapa yang balik? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Itulah penghancuran Allah kepada mereka. Jadi ringkasnya siksaannya ada 3. 1, teriakan yang keras disebut sayhah. 2, dibalik kampungnya. Yang 3, dihujani bebatuan. Sisa-sisa peninggalan kampung mereka kemudian menjadi satu buhairah. Buhairah itu adalah danau. Yang danaunya itu baunya sangat-sangat busuk dan mengerikan, menyeramkan. Sehingga kalau panjenengan lewat situ segera cepat pergi. Karena dikhawatirkan nanti siksa Allah akan terulang pada tempat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, jangan melewati kaum-kaum yang sudah disiksa oleh Allah, kecuali kalau masuk dengan menangis. Kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, itulah penjelasan ringkasnya pada surat Al-Hijr ayat 73 dan 74. Kemudian dari siksaan Allah kepada kaumnya Nabi Lut ini, diambil pelajaran oleh para ulama. Apa pelajarannya? Berarti kalau ada orang melakukan tingkah kaumnya Nabi Lut, yaitu melakukan homoseks, maka hukumannya disamakan dengan mereka. Disamakannya apa? Yaitu naikkan ke tempat yang tertinggi, habis itu silahkan didorong sampai jatuh mati di bawah. Gampangannya, kalau dia orang Solo, maka dibawa naik ke Paragon, paling tinggi. Kamu pelaku homoseks, maka hukuman kamu adalah naik Paragon paling tinggi, habis itu joroknya sampai mati di aspal. Itu hukuman bagi siapa? Para pelaku homoseks. Ini adalah kesimpulan yang diambil oleh para ulama untuk ayat ini. Adapun hadis Nabi, memang hadis Nabi tidak mengatakan bahwasanya siapa yang melakukan homoseks maka dijatuhkan dari tempat tinggi, enggak. Beliau mengatakan, man wajadtumuhu fa'ala fi'la qaumi Lutin, siapa yang kalian dapati melakukan tingkahnya kaum Nabi Lut, yaitu homoseks, maka uqtulu, maka bunuhlah yang melakukan dan yang diperlakukan. Kalau dua-duanya sama-sama sukarela. Tapi kalau satunya diperkosa, ya tentu saja nggak dihukum. Tapi kalau sama-sama dua-duanya ini sukarela, maka dua-duanya dibunuh. Jadi ringkasnya para ulama sepakat pelaku homoseks dibunuh, tapi cara membunuhnya itu yang berbeda-beda. Ada yang membunuhnya dengan dipenggal pedang, ada yang membunuhnya dengan dilempar dari tempat yang tinggi tadi. Kita lanjutkan. Allah mengatakan 137, wa innakum, dan sesungguhnya kalian, wahai orang-orang Mekah, latamurrun, sungguh kalian melewati alaihim, terhadap mereka, kampungnya Nabi Lut, musbihin, pada waktu pagi, wabillail, juga pada waktu malam. Maksudnya
Orang-orang Mekah itu seringkali lewat pagi atau malam di bekas kampungnya Nabi Lut tadi, yaitu di tempat yang ada danau busuk tadi. Ini karena para orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, orang-orang Mekah waktu itu memang sering melakukan safar. Nah, pas safar itu pasti apa? Melewati kampung tersebut. Maka Allah berkata, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Yang dimaksud berpikir ini mengambil pelajaran. Apa kalian nggak mau ngambil pelajaran? Dulu Nabi Lut diutus oleh Allah, kemudian kaumnya mendustakan, akhirnya Allah siksa. Nah, kalian sekarang ini dikirimi oleh Allah Nabi Muhammad, kalian juga mendustakan. Apakah kalian tidak takut kalau disiksa oleh Allah? Itu maksudnya. Ya. Jadi Allah di sini menegur orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah. Tapi teguran ini juga berlaku untuk seluruh manusia di atas muka bumi yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini sudah selesai cerita Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Memang untuk surat As-Saffat ini ceritanya ringkas-ringkas, maka kalau mau dicari cerita yang lebih lengkap harus buka pada surat yang lain. Kemudian Allah lanjutkan cerita Nabi Yunus. Allah mengatakan, wa inna, dan sesungguhnya Yunus, Nabi Yunus, laminal mursalin, sungguh termasuk utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya 315 rasul itu. Yunus namanya siapa? Yunus bin Matta. Jadi nama-namanya kita hafalkan. Ilyas bin Yasin. Kemudian Lut bin Harun bin Azar. Kemudian Yunus bin Matta. Taunya dari mana? Dari hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala ana khairun min Yunus bin Matta." Siapa yang mengatakan saya lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta, faqad kadzab, maka sungguh dia dusta. Memang Nabi Yunus akan diceritakan di sini dihukum oleh Allah, tapi bukan berarti Nabi Yunus itu rendah sehingga dihukum oleh Allah. Enggak. Ya, namanya seorang nabi ketika dia melakukan satu sikap yang menurut Allah tidak tepat, dihukum ya wajar. Tapi bukan berarti Nabi Yunus itu rendah, bukan. Maka Allah ceritakan di sini, ingatlah ketika abaqa, Nabi Yunus lari. Abaqa itu kalau arti kasarnya minggat. Tapi saya nggak suka menerjemahkan kata-kata apa? Minggat, karena ini seorang nabi. Abaqa, ketika beliau lari ilal fulki, kepada kapal al-mashhun yang penuh, yaitu penuh dengan barang-barang yang diangkut padanya. Jadi kisahnya begini, kenapa Nabi Yunus itu dianggap minggat atau lari, itu gini. Nabi Yunus, ini konon ya, karena ini bukan cerita dari Allah, bukan cerita dari Rasul, tapi dari cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat mengisahkan bahwa Nabi Yunus ini dakwah pada kaumnya, tapi mereka mendustakan Nabi Yunus. Maka Allah memberitakan kepada Nabi Yunus, kalau mereka tetap mendustakan kamu, maka besok saya akan kirim siksa. Maka mendengar seperti ini Nabi Yunus nangis bukan main, sehingga dia keliling kampung sambil nangis-nangis mengatakan, wahai kaumku, Allah sudah mengancam besok turun siksa. Kalian kalau nggak tobat, siksa Allah akan datang. Maka beliau nangis sejadi-jadinya. Melihat Nabi Yunus nangis, maka kaumnya lapor kepada raja mereka. Pak Raja, ini gimana? Nabi Yunus yang biasanya dakwah itu hari ini nangis, katanya besok turun siksa kalau kita tetap kafir. Maka akhirnya rajanya mengatakan, udah gini aja, kita tunggu. Kalau besok memang ada tanda-tanda siksa, kita langsung iman kepada Nabi Yunus. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda siksa, berarti Yunus penipu. Maka pagi harinya mereka menunggu matahari terbit, ternyata betul-betul ada tanda-tanda siksa akan datang. Nah, begitu tanda-tanda siksa akan datang, maka mereka semua kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa mereka ambil tanah, kemudian dicarupkan pada kepala mereka untuk menunjukkan mereka betul-betul tobat sama Allah. Ya Allah, kami sudah tobat betul. Nih buktinya, kami sudah memenuhi wajah-wajah kami dengan tanah untuk menunjukkan tunduk kami kepada Engkau yang menciptakan tanah ini. Kami semuanya tobat kepada Engkau. Nah, begitu mereka tobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerima tobat mereka. Dan itu bisa dilihat pada surat Yunus ayat 98.
Allah mengatakan falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Kenapa tidak ada satu desa yang iman lalu imannya bermanfaat kecuali kaumnya Nabi Yunus saja. Lamma amanu, tatkala mereka semuanya iman, kasyafna anhum adzabal khizi, kami pun singkapkan siksaan yang menghinakan di dunia. Maksudnya siksa yang sudah datang itu enggak jadi datang. Nah, begitu siksa tidak jadi datang, maka hari itu Nabi Yunus masuk lagi ke kampungnya melihat kondisi kampungnya. Loh, kok orang-orang kok biasa? Kok masih pada kerja? Kata Allah, hari ini turun siksa. Kok tidak jadi turun siksa? Apa kata dunia nanti kalau saya tetap berada di kampung ini? Pasti mereka mengatakan, wah Yunus ini nabi palsu. Buktinya nggak ada siksa. Nah, buktinya apa? Nggak ada siksa. Nah, maka Nabi Yunus kemudian pergi dari kampung tadi tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini abaqa, beliau minggat atau lari gara-gara apa? Keluar kampung belum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya seorang nabi itu tidak melakukan apapun kecuali atas perintah dari Allah. Okay? Tapi ini sekali lagi, cerita seperti ini hanya cerita Israiliyat, boleh diceritakan, tidak bisa didustakan atau diyakini 100%. Supaya nyambung saja ya. Kenapa kok lari dari kampungnya? Kenapa? Nah, kita temukan jawabannya dalam cerita Israiliyat. Nah, setelah itu dia pergi ke daerah lautan, akhirnya dia naik kapal. Nah, karena Allah tidak meridhoi perbuatan Nabi Yunus ini, akhirnya terjadi ayat-ayat berikutnya ini. Allah katakan fasahama, maka dia ikut berundi, fakana, maka adalah Nabi Yunus minal mudhadin, termasuk orang yang kalah dalam undian. Maksudnya gimana? Ini kapal sampai tengah laut diombang-ambingkan oleh ombak sampai hampir tenggelam semuanya. Maka di dalam cerita Israiliyat dikatakan kalau terjadi seperti ini biasanya ada satu orang yang bermasalah, maka Allah kirim seperti ini. Kalau satu orang bermasalah ini dicemplungkan ke dalam laut, nanti lautnya akan tenang lagi. Konon begitu, ini Israiliyat lagi. Tapi kalau Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ini kapal terombang-ambing hampir karam, ini karena kapalnya terlalu penuh muatan. Sehingga mereka punya kebiasaan, karena terlalu penuh muatan, maka harus ada satu orang yang dicemplungkan ke laut supaya kapalnya tidak terlalu berat. Wallahu a'lam. Ini saya juga mikir, masa ada ya kapal terlalu penuh, tapi dikurangi satu orang jadi bisa berkurang. Wallahu a'lam. Pokoknya Ibnu Katsir mengatakan begitu. Akhirnya dikocoklah. Siapa dari orang-orang ini yang harus dicemplungkan ke laut? Mereka ngambil hasil dari kocokan tadi, nama Nabi Yunus yang keluar. Yunus berarti harus dicemplungkan. Mereka tahu Nabi Yunus ini orang soleh, maka mereka nggak rela. Jangan Nabi Yunus, diulangi lagi, dikocok lagi. Nabi Yunus lagi, dikocok lagi, Nabi Yunus lagi, sampai 3 kali. Akhirnya mereka mengatakan, wah ini gimana Nabi Yunus? Anda yang harus dilempar ini. Padahal kami tidak rela kalau Anda dilempar. Maka beliau lepas baju, beliau langsung menceburkan diri dalam laut. Beliau merelakan diri apa? Saya harus menceburkan dalam laut. Akhirnya apa? Ayat 142, faltaqamahu, maka menelan beliau al-hutu, ikan besar, wa huwa, dalam keadaan beliau itu mulim, melakukan sesuatu yang bisa dicela, yaitu tadi keluar dari kampung tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah menyuruh ikan ini untuk 2. 1, kamu telan Nabi Yunus, tapi dagingnya jangan diapa-apain, jangan dimakan. Yang kedua, tulangnya jangan diremuk. Maka begitu Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, beliau yakin, wah saya sudah mati nih karena saya dicaplok ikan. Tapi beliau gerakkan kepala, loh kok jadi sobah? Gerakkan tangan, loh kok jadi sobah? Kemudian gerakkan kaki, loh kok bisa gerak semua? Berarti saya masih hidup ini. Akhirnya beliau langsung berdiri sholat. Allahu Akbar, sholat. Nah, maka justru hukuman untuk Nabi Yunus ini menjadi kemuliaan untuk siapa? Nabi Yunus. Enggak ada satupun orang sholat di dalam laut, di dalam perut ikan, kecuali siapa? Nabi Yunus. Nah, maka marilah kita ambil hikmah.
Kadang-kadang Allah kasih hukuman kepada seseorang, tapi dengan hukuman itu justru menjadi kemuliaan untuk dia. Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Allah, dihukum oleh Allah. Kamu makan yang dilarang, kamu harus keluar dari surga. Tapi gara-gara keluar dari surga, malah jadi seorang nabi. Coba kalau beliau tetap di surga, nggak jadi nabi. Tapi karena turun ke bumi, akhirnya harus dakwah di bumi, maka menjadi seorang nabi. Nah, demikian juga Nabi Yunus ini, gara-gara dihukum oleh Allah masuk ke dalam perut ikan, dia sholat di dalam perut ikan. Subhanallah. Ayat berikutnya 143. Falaula, maka kalaulah tidak, annahu, bahwasanya Nabi Yunus karena adalah dia minal musabbihin, termasuk orang-orang yang bertasbih, lalabitha, sungguh dia tinggal fi batnihi, di dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya, kalau Nabi Yunus tidak melakukan tasbih di dalam perut tadi, niscaya dia terus-menerus dalam perut ikan sampai kiamat. Tapi karena Nabi Yunus membaca tasbih di situ, Allah keluarkan dari perut ikan. Nah, tasbihnya Nabi Yunus itu apa? Disebutkan pada surat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 87, yaitu fanada fi dhulumat. Nabi Yunus menyeru kepada Allah pada kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. 3 kegelapan. Dia serukan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Ini namanya doa pengakuan berbuat dosa. Namanya doa iktiraf, doa pengakuan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, siapapun orang muslim mengalami suatu masalah berat, kemudian membaca doa Nabi Yunus, pasti akan dibereskan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Yunus mengalami sesuatu yang berat, yaitu dicaplok ikan, dia membaca wirid ini, maka dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu disebutkan oleh Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Berarti tidak harus Nabi Yunus, siapapun baca wirid ini maka diselamatkan oleh Allah. Karena itu tolong wiridnya Nabi Yunus ini diingat-ingat, sehingga kalau ada masalah besar, panjenengan ulang-ulang wiridnya Nabi Yunus ini sampai keluar solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsiran untuk kata-kata musabbihin, yaitu beliau bertasbih. Ada tafsir yang lain. Musabbihin maksudnya beliau salat. Kalau beliau tidak salat di dalam perut ikan, niscaya dia akan terus di dalam perut ikan sampai kiamat. Ini tafsiran yang kedua. Wallahu a'lam. Ayat 145. Fanabadnahu, maka kami lempar Nabi Yunus bil ara, pada tempat yang luas. Ara itu adalah tempat yang luas yang tidak ada tanaman, tidak ada bangunan. Itu namanya ara. Jadi seperti padang pasir, itu ara. Wahwa, dalam keadaan beliau itu sakim, sakit maksudnya lemah badannya, karena beberapa saat tinggal di dalam perut ikan, mungkin nggak makan apa-apa, akhirnya apa? Lemas beliau, badannya lemas, itu makna sakim, lemah. Maka Allah pun memberikan rahmat kepada beliau, wa ambatna, dan kami tumbuhkan alaihi, di atas beliau, syajaratan, satu pohon, min yaqtin, dari labu. Yaqtin itu tafsir Ibnu Katsir mengatakan al-qarn. Al-qarn itu adalah labu. Tapi kalau dalam kamus, yaqtin itu adalah setiap pohon yang tidak memiliki batang. Seperti misalnya timun, kemudian bidih, semangka, dan lain-lain, tetapi lebih sering memang digunakan untuk makna pohon labu. Nah, itu disebutkan dalam kamus begini. Jadi ringkasnya, Allah tumbuhkan pohon labu untuk Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nah, di sini Ibnu Katsir menyebutkan faedah pohon labu banyak sekali. 1, cepat tumbuh. 2, daunnya lebar-lebar sehingga bisa untuk naungan. 3, tidak didatangi oleh lalat. 4, sangat bermanfaat kalau dimakan. 5, bisa dimakan mentah maupun dimasak, baik isinya maupun kulitnya sekaligus. Yang keenam, Rasulullah SAW menyukai buah labu. Ini beberapa manfaat labu.
Nah, sehingga silakan ibu-ibu yang biasa masak labu dilanjutkan masak labu. Rasulullah suka labu, dan labu ini buahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah katakan wa arsalnahu, dan kami utus Nabi Yunus ila mi'ati alfin, kepada 100.000 orang, au yazidun, bahkan lebih dari 100.000 orang. Nah, 100.000 orang ini siapa? Diperselisihkan. Pendapat yang pertama mengatakan yaitu umatnya yang kemarin itu, yang ditinggalkan itu. Jumlahnya berapa? 100.000 orang. Pendapat yang lain mengatakan ini umat yang lain, yang kedua, yaitu apa? Umat yang bukan yang pertama tadi. Wallahu a'lam. 148, fa'amanu, maka mereka semua beriman, famatta'nahum, maka kami berikan kesenangan kepada mereka, ilahin, sampai satu masa, yaitu sampai datangnya kematian terhadap mereka. Ayat 149, fastaftihim. Nah, sampai di sini sudah selesai cerita para nabi. Lalu Allah menyuruh Nabi Muhammad, fastaftihim, maka tanyalah kepada mereka, orang-orang kafir. Ali rabbika, apakah pantas untuk pemelihara kamu albanatu, anak-anak cewek, walahum, sementara untuk mereka orang-orang kafir albanun, anak-anak cowok? Maksudnya gini, orang-orang kafir itu mengatakan Allah itu punya anak-anak perempuan, yaitu malaikat-malaikat itu, putri-putrinya Allah. Terus kalau Allah punya anak perempuan, istrinya Allah siapa? Kata mereka, banatu sarwatil jin. Istrinya Allah adalah putri-putri tokoh-tokoh jin. Nah, kurang ajar lagi. Jadi Allah nikahi putri-putri anak-anak jin. Berarti jin itu adalah mertuanya Allah. Terserah Allah nikah, Allah punya anak yaitu malaikat-malaikat. Nah, ini kurang ajarnya berkali-kali nih, Pak. Mengatakan Allah melamar putrinya jin, kurang ajar banget. Mengatakan Allah melahirkan anak, kurang ajar banget. Mengatakan anak-anaknya Allah cewek kabeh, anak sing lanang, kurang ajar banget. Maka Ibnu Katsir mengatakan mereka kurang ajarnya 3 kali. Kurang ajarnya apa? 3 kali mereka. Padahal kalau mereka punya anak perempuan, mereka tidak rela. Orang-orang kafir Quraisy kalau punya anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Tapi kalau anak laki-laki, maka mereka biarkan hidup. Itulah yang dimaksud ayat ini. Tanyalah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kenapa untuk Allah kamu buat anak perempuan, sementara untuk kalian kamu buat anak laki-laki? Kalian tidak rela punya anak perempuan. Kenapa begitu? Ini kan nggak adil begini. Ayat 150. Apakah khalaqna, kami telah menciptakan al-malaikata, para malaikat, inatsan, sebagai wanita-wanita, wa hum syahidun, sementara orang-orang kafir itu menyaksikan? Artinya apakah ketika Allah ciptakan malaikat itu mereka menyaksikan bahwasanya malaikat-malaikat itu betul-betul para cewek-cewek yang cantik-cantik? Sama sekali mereka tidak mengetahui penciptaan malaikat. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat 19. Allah mengatakan wa ja'alul malaikata alladziina hum 'indar rahmani inatha. Mereka jadikan malaikat-malaikat yang ada di hadapan Allah sebagai wanita-wanita. Ushhidu khalqahum, apakah mereka dipersaksikan penciptaan malaikat? Sama sekali tidak. Yang benar adalah malaikat itu makhluk-makhluk yang nama-namanya laki-laki. Jibril itu nama laki-laki, Israfil itu laki-laki. Nggak ada Jibrilah, Israfilah, nggak ada. Tapi apakah mereka laki-laki atau perempuan? Ya kita nggak tahu. Karena belum pernah ketemu dengan apa? Malaikat. Yang jelas namanya nama-nama laki-laki. 151. Ala ketahuilah innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, min ifkihim, dari kedustaan mereka, la yaqulun, sungguh mereka mengatakan apa? Waladallahu, Allah telah melahirkan anak. Ini perkataan yang sangat batil, jelek sekali. Maka Allah langsung mengatakan wa innahum, dan sungguh mereka itu lakadzibun, sungguh mereka dusta. Kedustaan mereka sangat tampak. Kenapa? 2 hal. Pertama, mereka katakan Allah punya anak. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kalau Allah punya anak, berarti ada yang serupa dengan Allah. Karena namanya anak itu pasti mirip dengan bapak. Mau hewan, mau pohon, mau manusia, semua induk melahirkan anak pasti mirip dengan induknya.
induk pohon pisang, nanti akan keluar anak-anak pohon pisang, sama bentuknya. Nggak ada pohon pisang kemudian anak-anaknya lahir pohon mangga, aneh ceritanya. Karena maka induk pasti sama dengan apa? Anak. Nah, mereka mengatakan Allah punya anak, padahal Allah itu tidak ada yang mirip dengannya. Nah, kok bisa Allah punya anak? Ngawur nih. Yang kedua, Allah katakan pada surat Al-An'am ayat 101, "Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah." Bagaimana mungkin Allah punya anak padahal Allah tidak punya istri? Nah, ini ngawur yang kedua nih. Orang punya anak itu harus punya istri dulu, nggak bisa langsung punya anak, nggak bisa. Mau hewan, mau pohon, mau manusia, semuanya sama. Jadi jangan dikira pohon itu nggak punya istri. Pohon itu ada jantan, ada betina. Nah, sehingga menikah juga pohon itu. Makanya muncul anak-anak, muncul buah. Ayat 153 Allah katakan, Astafa. Apakah Allah memilih al-banati, anak-anak perempuan, alal banin, atas anak laki-laki? Maksudnya apakah pantas Allah memilih anak yang perempuan, bukan yang laki-laki? Sementara kalian saja memilih anak laki-laki karena dianggap anak laki-laki itu lebih kuat, lebih perkasa. Jadi ringkasnya mereka membagi untuk Allah sesuatu yang tidak adil. Sebagaimana disebutkan pada surat An-Najm ayat 21-22. Allah katakan, alakumudz dzakar. Apakah pantas kalian mendapatkan anak laki-laki? Walahul untha. Sementara Allah dapat anak perempuan. Tilka idzan qismatun diza. Itu kalau begitu adalah satu pembagian yang tidak adil. Maka ringkasnya orang-orang kafir ini orang-orang yang kurang ajar kepada Allah, orang-orang yang tidak adil, sehingga kita orang-orang beriman haruslah kita sopan kepada Allah dan haruslah kita adil. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.